سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimakumullah. Mari kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan ampunannya kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian subuh kita yang kemarin tertunda karena COVID hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam silaturahim kita dalam pengajian subuh kita. Tak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita pada pagi hari ini kita awali, kita pandu dengan surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53 dan ayat 54. Seputar itu yang akan kita bahas bersama. Dan dari ayat ini apa yang bisa kita ambil, kita pahami sehingga dapat menjadi pembelajaran kepada kita. Surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 53. Ayat ini penting dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk kita bahas dalam pengajian-pengajian subuh seperti ini. Nanti judulnya bisa kita ambil mana yang dapat kita pahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahannya ayat itu, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Bahasa kita kata Allah, wahai Muhammad, tolong kecek ke dengan umatmu itu. Sampaikan kepada umatmu itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan wahai hambaku yang asrafu. Asrafu itu israf. Israf ada. Ini biar 56 ayat 56 53.
Ya. Kalau lalu bersifat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, yang mau kita ambil ayat itu, kita ini tanpa terkecuali siapa saja, apakah dia pejabat, ustadz atau pedagang, Allah menyebut kita ini alladzina asrafu, orang-orang yang kelewatan. Apa bahasa apa itu? Agak mereman dikit. Itulah kira-kira bahasanya itu. Jadi bahasa Al-Qur'annya alladzina asrafu, orang yang keterlaluan. Jadi alladzina asrafu itu dia pakai kata kerja kalau Al-Qur'an, jadi terus menerus gitu. Nah, orang yang seperti ini, kita ini katakan kepada orang-orang yang keterlaluan, yang agak mereman atau siapa saja, alladzina asrafu ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri. Jadi tanpa terkecuali kita ini orang yang israf. Israf itu boros dalam perbuatan dosa. Apa bahasa kalian? Kira-kira gitulah. Biar ketemu maksudnya dengan bahasanya itu. Nah, jadi tanpa kecuali kita ini disebut oleh Al-Quran alladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu itu di bawah zolim. Kan kita sering baca doa Rabbana zolamna anfusana. Kami ini orang yang menzolimi diri sendiri. Nah, di bawah zolim itulah israf. Meningkat sedikit di atas israf itu ifrat. Jadi kalau israf itu asrafu ala anfusihim itu, kita itu kadang-kadang lalai dengan waktu, kemudian lalai dalam mencari harta, kebutuhan hidup, dan juga kadang-kadang salah dalam memanfaatkan harta, kemudian salah dalam memanfaatkan ilmu. Nah, itu baru israf. Tetapi kalau ifrat itu meningkat, mulai menyakiti orang. Jadi dengan kata-kata, dengan perbuatan, kalau bahasa hukumnya jinayah, agak ngelukain hati orang sedikit. Jadi meningkat ya. Jadi israf, ifrat, zolim. Jadi zolim itu agak tinggi itu. Maka doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi levelnya masih level bawah. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini, kita ini la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita yakin, karena Al-Quran sudah mengatakan kita seperti itu, orang yang israf, orang-orang yang keterlaluan terhadap dirinya, tetapi kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampun segala dosa-dosa kita. Maka berarti kita harus optimis, yakin, dan terus berbuat. Nah itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun
dan Maha Kasih Sayang. Tadi ayat pertama yang dibaca Pak Imam itu menjelaskan bahwa Allah itu maha segala-galanya, terutama maha mengampun. Fa'alul lima yurid. Tuhan itu bisa berbuat apa saja terhadap orang yang Dia kehendaki. Nah, bagaimana caranya? Jadi tadi kita ini termasuk orang yang lalai, lupa, kemudian apa tadi israf. Nah, tadi bahasanya agak mereman-mereman dikit. Nah, kita tidak boleh putus asa. Salah satu jalan keluarnya pertama adalah istighfar. Jadi istighfar itu bahasa Arab, asal katanya ghafrun atau ghifronun, artinya helm. Nah, jadi bahasa kita, siapa yang beristighfar berarti dia pakai helm. Helm dari perbuatan yang tadi, yang maksiat. Jadi istighfar, kalau kalimat Arab itu ada alif, ada sin, itu mencari, menuntut. Istighfar berarti mencari helm. Helm itu ya pelindung. Nah, jadi istighfar itu pelindung. Maka kita beristighfar sebanyak mungkin. Nah, dalam prakteknya itu istighfar itu baru tangga pertama. Tangga yang kedua itu disebut dengan taubat. Dan taubat itu berdosa tidak berdosa, bersalah tidak bersalah, kita harus melakukan taubat karena taubat itu ajaran. Cuma kadang-kadang kita nyuruh orang bertaubat itu kalau orang itu sudah berbuat salah, berbuat dosa. Nah, itu. Jadi misalnya orang tadi melakukan kesalahan, perbuatan terhadap kita, israf. Orang itu sudah kita maaf. Sudah dimaafkan, tetapi walaupun sudah dimaafkan, yang bersangkutan juga harus melakukan taubat. Taubat itu kan syaratnya ada 3. Pertama, melepaskan apa yang dia lakukan tadi. Kalau tadinya misal kita masih lalai dengan waktu kita, atau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa, atau perbuatan-perbuatan yang dianggap lalai, ghaflah. Jadi maka kita juga harus bertaubat. Oleh karena itu orang yang biasanya tersentuh dengan perbuatan salah itu astaghfirullahaladzim. Cuma astaghfirullahnya jangan kaget. Bila perlu ya harus khusyuk. Ya astaghfirullahaladzim. Itu taubat. Jadi istighfar, taubat naik sedikit. Namanya inabah. Jadi ada tingkatannya dia tuh. Jadi istighfar, taubat, inabah. Di atas inabah nanti namanya aubah. Oleh karena itu ada beberapa pesantren namanya pesantren inabah. Itu sudah meningkat. Jadi dari istighfar ke taubat, kemudian inabah. Itu. Jadi kalau taubat tadi menyesali tidak melakukan perbuatan itu dan bercita-cita untuk berbuat yang baik dari kesalahan tadi. Nah, jadi kembali kepada ayat ini, harus ada pengakuan pada diri kita bahwa kita ini adalah termasuk alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang israf, terlalu kelewatan terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi bahasanya masih rendah bahasa Al-Qur'annya. Nanti jadi dalam kajian-kajian agama dari israf ada ifrat. Kalau israf itu suasana, lingkungan, tapi kalau ifrat itu perbuatan. Jadi sama artinya keterlaluan juga.
Itu. Jadi kelewatan bahasa tadi lebih bagus kalau dengan bahasa kita lembak. Itu perlu. Jadi siapapun kita ini masuk orang yang israf itu. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, sampaikan Muhammad, alladzina asrafu ala anfusihim. Oleh karena itu tidak boleh putus asa min rahmatillah. Min rahmatillah itu artinya taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Jadi bisa yang mentaqarrubnya itu kita sendiri, bisa orang lain. Mendoakan orang lain itu mentaqarrubkan orang lain kepada Allah. Sama dengan tadi malam saya di WA oleh teman, karena di Bengkulu masih ada yang mempertanyakan azan jenazah dalam kuburan. Nah, apa itu? Cari hadisnya. Jadi mengapa kita di dalam kuburan itu diazankan? Pendapat yang masyhur adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi azan di dalam kuburan itu menandakan kita sudah selesai keluar dari alam dunia. Tetapi kalau azan pada waktu lahir, kita keluar dari alam rahim, masuk ke alam dunia. Oleh karena itu, azan di dalam kuburan itulah awal seseorang itu dinyatakan keluar dari alam dunia. Lah pindah rumah. Maka sebelum diazankan berarti dia belum dinyatakan. Jadi sebetulnya azan itu menyatakan, wahai jenazah, kamu sudah berpindah dari alam dunia ke alam kubur dan terus ke alam akhirat. Dan setelah itu azan itu mendoakan. Kalau Rasulullah kan kalau sudah mengantar jenazah ikut ke kuburan, setelah dikuburkan, Rasulullah melakukan berhenti sejenak. Jadi dia berhenti sejenak mendoakan, karena pada saat itu jenazah itu sedang dipertanyakan oleh malaikat. Apalagi diteruskan dengan talqin, dengan pembacaan Al-Quran. Kalau di kita masih ada tradisi, kalau jenazah sudah dikubur, kemudian ditunggu dengan bacaan Al-Quran, dan baru setelah itu kubur itu ditinggalkan. Intinya adalah mendoakan karena kita itu sedang berpisah dari alam dunia ke alam kubur dan seterusnya ke alam akhirat itu. Karena pada saat itu pertarungan antara malaikat syahid dan malaikat syaik. Jadi dalam kajian kupinya itu, kalau kita sudah meninggal, ada dua malaikat yang mengiringi kita. Jadi malaikat itu menerima catatan raqib dan atid kepada malaikat syaik dan syahid. Itu ada di dalam ayat Al-Quran. Syahidun, syaikun wa syahidun. Jadi, malaikat syaik itu menggiring. Malaikat syahid itu menyaksikan. Jadi apakah digiring ke surga atau ke neraka. Jadi begitulah pertarungan kita setelah meninggal itu. Oleh karena itu mulai diazankan, kemudian ditunggu kuburannya. Kalau praktek Rasulullah kan dia berhenti sejenak dan dia mendoakan jenazah itu. Nah, praktek-praktek kita di Nusantara itu termasuk di Indonesia, ditunggukan kuburannya dan dibaca dengan bacaan ayat Al-Quran. Nah, jadi kita itu alladzina asrafu, orang yang tadi kelewatan, tetapi jangan putus asa.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ayat berikutnya, nah ini kita habiskan dulu penjelasan ayatnya. Wa unibu ila rabbikum. Kembali kepada Tuhan, ya. Istilahnya kembali kepada Tuhan itu takarub kepada Allah itu. Jadi kalau tadi kita itu orang yang keterlaluan, maka cepat-cepat kembali kepada Allah. Cara kembalinya pertama adalah sadar. Dalam bahasa Indonesianya sadar, bahasa Arabnya yaqadha. Oleh karena itu tadi ada doa dibacakan Imam, wa minal ghaflati ilal yaqadha. Jadi dari lalai kepada sadar. Nah, jadi lalai kepada sadar, baru meningkat kepada istighfar, kemudian taubat tadi, baru inabah, agak tinggi. Kalau inabah itu oleh para ulama tasawuf dikategorikan taubatnya orang-orang yang para wali, taubatnya para wali. Taubatnya para wali itu disebut inabah. Tetapi yang dimaksud dengan inabah itu ada peningkatan dalam pertaubatan itu. Baru kemudian aubah. Aubah itu kelasnya sudah tinggi. Maka itu sering disebut dengan taubatnya para rasul, para nabi. Jadi aubah itu bertaubat dari hal-hal yang baik justru. Karena hal-hal yang baik itu bisa menggoda, bisa mempengaruhi orang, hal-hal yang menyenangkan. Nah, tapi taubat kita ini tadi disebut dengan meningkat kepada inabah. Karena kita orang-orang yang mendekati Allah. Wa unibu ila rabbikum wa aslimu. Jadi wa aslimu itu berserah diri. Jadi kalau sudah taqarrub ilallah, mendekati Tuhan, kemudian berserah diri kepada Tuhan untuk berbuat taat. Nah, dalam berbuat taat itu meningkat juga menjadi khudu. Jadi dalam bahasa agama itu ada taat, ada khusyuk, ada khudu. Kalau khusyuk itu pikiran, hati. Tapi kalau khudu itu perbuatan. Jadi kalau misalnya mengapa kita disuruh khusyuk di dalam sholat, pikiran dan hati itu harus khusyuk. Nah, mengapa harus khudu pakai khudu, dot dan waw ain, khudu. Jadi khusyuk dan khudu. Kalau khudu itu perbuatan, tekun. Nah, jadi walaupun perbuatannya perbuatan yang kecil, tetapi khudu. Jadi perbuatan kita. Jadi itu yang dimaksud dengan khudu. Kita yang sering kita kupas adalah khusyuk, tapi khudunya itu sering tidak kita kurang banyak kita lakukan. Jadi beda. Tawadu itu rendah hati. Jadi maka jadi banyak ini. Jadi ada khusyuk, khudu, ada tawadu. Jadi tawadu itu perbuatan rutinitas yang kita tekuni. Kalau itu kita tekuni, maka insya Allah akan hasil. Termasuk mencari nafkah. Maka orang yang mencari nafkahnya itu khudu, dia tekun, maka insya Allah akan mencukupi. Baru tawadu. Jadi banyak sekali dalam bahasa agama itu. Ada khusyuk, ada khudu, ada tawadu tadi. Wa unibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzaba summa la tansurun. Jadi bahasa ketika sebelum kita ini tiba-tiba dapat azab, maka itu harus disadarkan. Maka tadi ayatnya qul ya ibadi. Dalam bahasa Al-Qur'an kalau ada
kata-kata ya ibadi itu panggilan mesra sebetulnya. Jadi ya ibadi, jadi orang Arab itu kalau dia manggil kita pakai ya itu santun. Jadi ya ibadi, maka bahasa Al-Qur'an ya ibadi itu panggilan yang sangat akrab dari Allah. Jadi panggilan akrab itu agar direspon, agar disambut dengan baik. Nah itu. Qul ya ibadi. Maka redaksi kalimatnya itu sangat santun, kemudian rasa akrab. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, ya ibadi, wa ibadur rahman. Nah itu panggilan Al-Quran yang sangat akrab sekali. Ayyatikumul adzaba summa la tansurun wattabi'u ahsana ma nazu ilaikum min rabbikum min qabli ayyatikumul adzaba baghtatan wa antum la tansurun. Jadi intinya tadi kita ini ternyata ada identitas, ada predikat yang diberi oleh Al-Quran. Alladzina asrafu, orang yang saya tadi belum nyebutnya tadi bahasa kita kata apa tadi? Kegogolan. Pokoknya gitulah ya. Ya, nah, tetap lewat. Nah, kira-kira begitulah. Itu tentang siapapun. Bahasa Al-Quran alladzina asrafu. Ada yang perkataan, ada yang perbuatan. Kalau dia perkataan kadang nyakitin betul di atas senda gurau, makanya senda gurau itu apa lihat-lihat dulu kawan, kira-kira begitu. Ada yang mungkin tidak siap, yang tidak siap dengan senda gurau atau mungkin masuk israf tadi, nah gitu. Nah, oleh karena itu jadi menjadi perbuatan israf yang masuk ifratnya. Nah, tetapi kalau yang israf itu karena kita sendiri gitu kan. Misalnya waktu yang ada tidak kita manfaatkan, kita lalai, kemudian dalam berbuat baik kepada orang lain juga kita lalai, sifatnya tidak menyakiti tetapi lalai. Minal ghafilin. Ghafilin itu lalai. Nah, yang itu. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar itu sebagai bingkainya, sebagai helmnya. Naik sedikit itu tadi taubat, kemudian naik lagi menjadi inabah, naik lagi kepada aubah. Jadi ada itu tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau aubah itu kita sudah meraihnya dan kita anggap itu baik, tetapi kita membuat kita lalai juga. Nah, gitu. Nah, ini ya kelasnya itu kelas tinggi itu sudah. Kalau sudah aubah itu, inabah itu para muqarrabin. Ya sama dengan kita kalau kita berdoa tadi kan misalnya a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu panjang kupasannya. Tidak mungkin kita mengingat Tuhan itu tanpa kita juga minta bantuan Tuhan Allah, karena kemampuan kita terbatas. A'inna ala, dan itu hadis. Inna ala dzikrika wa syukrika, termasuk bersyukur pun. Kadang-kadang kita mungkin tidak mampu, tetapi dengan kita berdoa kepada Allah agar kita itu menjadi orang yang bersyukur, itu harus minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinna, dan kita minta dibaguskan perbuatan kita. Jadi tidak perlu kita putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu azimur rahmah, luas. Jadi azimul maghfirah, besar ampunannya,
kemudian wasi'ur rahmah, luas rahmatnya itu. Jadi kita yakin bahwa dengan kita beristighfar yang tadi kelewatan tadi, perbuatan-perbuatan yang keterlaluan tadi, nah itu bisa dimaafkan oleh Allah. Karena kalau kita lalai terus itu bisa juga azab itu bisa menghalangi rezeki kita atau kemuliaan kita di dunia itu. Nah, inilah apa pengajian kita pada pagi hari ini dari dua ayat surah Az-Zumar ini yang kita baca. Kata kuncinya adalah mari kita menyadari bahwa kita ini tanpa terkecuali siapapun masuk orang yang alladzi na'asrafu, yang kelewatan. Yang kelewatan itu pada diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Ala anfusihim itu. Jadi kita sendiri yang membuat diri kita itu kelewatan tadi. Kegogolan ya. Nah, itu dapat bahasa pusat kamus. Ya, saya senang dengan bahasa-bahasa karena ketemuan ininya. Apa zauknya itu rasanya kalau bahasa daerah itu. Jadi ibarat kita nginyam gula itu ketemu ininya rasanya. Oh ternyata iya ya. Oh begini. Misalnya ada bahasa, saya buka ada kamus orang Malaysia itu bahasa gula itu merogol. Saya senang bacanya. Kalau merogol, oh ternyata merogol itu begini. Nah, jadi ya tanpa terkecuali. Nah, kita sadar. Kata kuncinya adalah kita beristighfar. Baik, saya kira itu. Jadi nanti kalau ada yang kita mau dalami dari pengajian kita, silakan. Intinya tadi, oh ternyata saya ini punya identitas yang kelewatan, baik perkataan, perbuatan. Jangan sampai ke perbuatan. Dalam buku-buku tafsir namanya beda, bukan lagi israf tapi ifrat. Bahasanya jinayah, melukai, apalagi membunuh. Melukai, bisa melukai itu dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, apalagi sampai tindak pidana sekarang ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau kita masih ada waktu. Oh boleh, silakan. Ini masalah dosa. Jadi sering orang dan kalau dosa dengan Tuhan itu agak murah gitu. Itu seperti yang Prof sampaikan tadi. Yang berat ini dosa sesama manusia itu. Apa betul itu kita memang harus baik perkataan atau perbuatan kita harus betul-betul minta maaf dengan uangnya atau dengan ahli warisnya, atau ada solusi lain? Ya, jadi dosa dengan orang lain itu tergantung apanya, apa tingkatan dosanya. Jadi tingkatan dosanya, ya kalau dosanya maksudnya dosa biasa-biasa saja, minta maaf itu pernyataan, dan setiap orang itu seharusnya selalu memberi maaf. Oleh karena itu ya bersalaman dan berijab musafahah itu di dalam agama sebagai simbol. Jadi dalam musafahah itu bukan budaya musafahahnya saja, tetapi dalam musafahah berjabat tangan itu ada doa. Oleh karena itu para ahli tasawuf berjabat tangan itu harus dirasakan syaratnya. Jadi kita bersalaman itu baik orang, kita pun itu syaratnya itu tersentuh. Maka kita kan sejak Covid kemarin kan salam kan ketemu ujung jari aja kadang-kadang. Maka kalau ujung jari agak tekan dikit ujung jarinya. Jadi syaratnya itu sama dengan
dengan mendoakan cukur rambut ya. Mendoakan anak cukur rambut itu tersentuh saraf tangan kita kepada yang kita usap kepada kepala dan rambut itu. Jadi ada energi di sana. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada pamannya Ibnu Abbas dengan memegang bahunya. Nah, itu. Oleh karena itu bermusafahah tadi itu simbol, lambang, dan intinya tadi adalah memberi maaf itu. Dan ketika memberi maaf itu yang diutamakan memberi maaf sebetulnya tanpa terkecuali siapa. Jadi memberi maaf kepada orang baik diminta atau tidak diminta. Wal afina anin nas. Jadi yang harus kita cetak diri kita itu menjadi diri yang pemaaf. Terus apakah kita harus tadi minta maaf? Ya itu juga dilakukan. Kalau dia bersifat harta benda, ya harus dinyatakan. Itulah sebabnya ulama kita dulu di Indonesia harus dinyatakan jenazah yang akan dikuburkan itu bahwa hutang piutang dan kesalahannya itu sudah diikrarkan, sudah dinyatakan, dan itu diambil alih oleh ahli warisnya. Dan itu di negara-negara lain itu tidak umum disebut. Jadi kita kan melepaskan jenazah tiga intinya, bahwa dinyatakan dia orang baik, ya sesuai dengan ukuran kebaikan dia, kemudian apa ada kesalahan itu dimaafkan, kemudian yang bersifat benda harus diambil alih oleh ahli waris. Nah itu menariknya di Indonesia itu, dan itu bagian daripada ajaran agama. Jadi dipraktek langsung. Berbeda di negara-negara lain itu tidak banyak dipraktekkan seperti itu. Siapapun yang menyatakan itu, dan oleh karena itu tadi diazankan tadi dan seterusnya. Jadi dosa dengan manusia saya kira bukan kira jadi memang harus dijelaskan, minta maaf, dan orang itu harus memberi maaf. Wal afina anin nas. Jadi setiapapun kita ini sebetulnya harus memberi maaf itu, diminta atau tidak diminta. Nah itu selama itu diketahui. Ada orang yang tidak mau maaf cuman itu. Tuhan tidak akan memaafkan kalau sebelum orang itu memaafkan itu. Kalau kita sudah menyatakan maaf, maka Allah yang akan mengambil alih pemaafannya. Gitu intinya. Ya, jadi Tuhan tidak maaf kalau sebelum orang itu memaafkan itu cuma kan ada hadis. Ahli waris dalam tasawuf tidak ke sana sebetulnya. Jadi apa pernyataan maaf itu harus dimiliki oleh seorang gitu. Gitu saya kira itu anehnya. Jadi kalau menyangkut benda ya harus dijelaskan gitu. Gitu. Maksudnya kira-kira itu adanya penjelasannya. Jadi siapapun harus memberi maaf, diminta atau tidak diminta. Tidak boleh gini orang yang tidak memaafkan itu. Dan itu kembali kepada dia, berarti dia tidak memaafkan. Nah, jadi kira-kira gitu ininya. Bisa deh, Bu. Baik, ya itulah apa pengajian santai kita pada pagi hari ini. Ya intinya bahwa kita ini termasuk orang-orang alladzina asrafu tadi, yang ya kelewatan terhadap diri kita sendiri. Intinya harus beristighfar, bertaubat, berinabah, dan beraubah tadi sesuai dengan kemampuan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa?
Nunggu burung. Lah musim burung ini.